Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen White. Buku ini menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita. Baiklah kita dapat menerima panggilan itu atau ajakan itu di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan dapat berkarya, sehingga kita dapat melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Walaupun akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, tapi itulah yang menjadi suatu kenikmatan, itulah akan menjadi suatu kesaksian bahwa kita akan merasakan tuntunan Tuhan. Ya, karena kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Dan di ujung jalan sana kita akan merasakan kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana penyertaannya selalu ada untuk kita. Dan kita pun dapat diubahkan sesuai dengan karakter Kristus. Walaupun si jahat itu bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia, tetapi kita harus mempunyai keyakinan, kepercayaan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Dia akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk melewati itu di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini, biarlah kita mau menerimanya itu. Dan kita akan menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Dan kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Firman adalah terang yang dicari banyak orang. Amin. Ayatnya terdapat di dalam Lukas 8 ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia, sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Ya, jadi sungguh pemandangan yang luar biasa bagaimana Yesus pembawa damai itu. Dia selalu memberikan yang terbaik kepada setiap pendengarnya, kepada setiap orang. Ya, sehingga banyak orang yang menanti-nantikan kehadiran Yesus di dalam kehidupan mereka. Karena Dia mempunyai suatu kuasa yang luar biasa yang membuat orang dapat merasakan itu di dalam kehidupan mereka. Kebenaran yang kita dengar akan menyelamatkan kita hanya jika kita dengan senang hati menerimanya. Ya, menunjukkan dalam hidup kita hasil kerjanya, bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan tentang Tuhan. Ya, jadi kebenaran yang kita dengar, ya, ini akan menyelamatkan kita jika kita mau menerima itu dengan senang hati. Ya, menunjukkan dalam hidup kita hasil kerjanya, itu akan bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan tentang Tuhan. Ya, dan kita akan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Ya, walaupun kita berada di suatu situasi yang sulit di dalam kehidupan kita, tetapi oleh karena Tuhan yang menuntun kita dan kita juga mau dituntun oleh Tuhan, dan disitulah kita akan diberikan hikmat kebijaksanaan kepada Tuhan sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan sesuai dengan kehendaknya. Kristus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Terang Tuhan bersinar dalam kegelapan dunia dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tetapi tidak semua orang yang didapati acuh tak acuh terhadap pemberian surga. Ya, jadi masih ada orang-orang yang mau menerima akan panggilan Kristus di dalam kehidupan mereka. Walaupun akan ada juga orang yang tidak mau menerima. Yaitu kembali lagi kepada pilihan kita. Karena kuasa memilih itu diberikan kepada setiap manusia. Orang dagang dalam perumpamaan itu menggambarkan golongan orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Di berbagai negara ada orang yang sungguh-sungguh dan bijaksana yang telah menyelidiki
dalam buku-buku dan ilmu serta agama dunia kekafiran yang dapat diterimanya sebagai harta jiwa. Di kalangan orang Yahudi dan orang yang mencari apa yang tidak mereka miliki, mereka merasa tidak puas dengan agama lahiriah. Mereka ingin sesuatu yang rohania dan yang meninggikan. Murid-murid Yesus yang dipilih tergolong dalam kelas yang belakangan. Cornelius dan sida-sida dari Ethiopia termasuk golongan yang terlebih dulu. Mereka telah rindu dan berdoa supaya memperoleh terang dari surga. Dan ketika Kristus dinyatakan kepada mereka, mereka menerima Dia dengan sukacita. Ditulis di dalam Seri Membina Jilid 5 halaman 84. Jadi sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, orang dagang dalam perumpamaan itu menggambarkan golongan orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Ya, di berbagai negara pastinya ya ada orang-orang yang sungguh-sungguh dan bijaksana yang menyelidiki akan firman Tuhan ini, dan mereka mengerti, dan Tuhan memberikan mereka pencerahan sehingga mereka dapat mengerti firman itu dan mereka melakukan itu di dalam kehidupan mereka, ya. Dan pada saat zaman dahulu, ya, bagaimana imam-imam yang mereka sudah dipilih, yang mereka seringkali menyombongkan diri mereka oleh pengetahuan akan firman Tuhan, ya, tetapi mereka tidak melakukan atau tidak mempraktekkan di dalam kehidupan mereka. Ya, mereka merasa tidak puas dengan agama lahiriah. Mereka ingin sesuatu yang rohania dan yang meninggikan. Ya, ini adalah hal yang salah. Ya, ajaran Kristus tidak meninggikan diri. Ajaran Kristus tidak mengajarkan kesombongan. Tidak mengajarkan hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi pengajaran Kristus itu adalah pengajaran yang penuh dengan kasih. Yang penuh dengan kedamaian. Ya, pengajaran Kristus itu dikatakan di sini, ya, bahwa murid-murid Kristus yang dipilih tergolong dalam kelas yang belakangan. Ya, Cornelius dan sida-sida dari Ethiopia termasuk golongan yang terlebih dulu. Mereka telah rindu dan berdoa supaya memperoleh terang dari surga. Dan ketika Kristus dinyatakan kepada mereka, mereka menerima Dia dengan sukacita. Ya, jadi pengajaran Kristus itu sederhana. Ya, tidak membebani kehidupan kita. Itu malah membuat kehidupan kita ini merasa bahwa kehidupan kita ini akan berjalan dengan penuh dengan kedamaian. Ya, jadi kalau kita orang yang merasa tidak puas, itu adalah hal yang sudah kita tanamkan dalam kehidupan kita sehingga itu dapat bertumbuh, dan kita pun sudah susah untuk menerima akan kasih Kristus. Ya, sebagaimana yang diceritakan, ya, orang-orang yang meninggikan diri ini, mereka susah membuka hati mereka untuk menerima pengajaran yang sederhana ini. Ya, mereka mau dengan jalan-jalannya mereka sendiri. Mereka tidak mau diajarkan berbagai hal-hal yang sederhana dalam kehidupan mereka. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita meninggikan diri kita. Jangan sampai kita menyombongkan diri kita. Tidak mau menerima kerendahan hati yang Yesus berikan untuk kita pelajari dalam kehidupan kita. Jangan kita mempertahankan ego kita. Ya, karena itu datangnya dari si jahat. Biarlah kita mau dengan roh kerendahan hati meminta tuntunan Tuhan supaya Tuhan dapat mengajarkan kita. Ya, sebagaimana ya Cornelius dan sida-sida dari Ethiopia, bagaimana mereka menerima akan pekabaran Kristus ini dengan penuh sukacita. Ya, sehingga terang kasih surga itu menjadi bagian mereka, sehingga mereka pun mendapatkan sukacita yang mereka belum rasakan sebelumnya. Ya, orang-orang ini, ya, Cornelius dan sida-sida dari Ethiopia ini, mereka telah rindu dan berdoa supaya memperoleh terang dari surga. Dan ketika Kristus dinyatakan kepada mereka,
Mereka menerima dia dengan sukacita. Ya, jadi firman adalah terang yang dicari oleh banyak orang. Ya, biarlah terang itu akan memberikan kita jalan kebenaran. Ya, jangan sampai kita salah mengambil langkah di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menyesal. Biarlah kita meminta akan tuntunan Tuhan. Jangan sampai kegelapan dunia ini menguasai kita. Ya, sehingga kita tidak dapat melihat mana hal yang benar yang harus kita lakukan dan mana hal yang salah yang harus kita jauhkan. Ya, karena kita hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, bagaimana si jahat ini bukan menjadikan hitam dan putih lagi, dia menjadikan hitam dan abu-abu, benar dan hampir benar. Ya, perbedaannya sangat sedikit, sangat tipis. Ya, jika kita tidak teliti dengan seksama, jika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan jatuh di berbagai jerat-jerat daripada si jahat ini. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Ya, karena Kristus datang kepada milik kepunyaannya. Ya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, terang Tuhan bersinar dalam kegelapan dunia dan kegelapan itu tidak menguasai. Ya, Tuhan selalu mengasihi kita walaupun kita terus melakukan kesalahan. Bagaimana dia terus memanggil kita untuk kembali. Tapi bila mana kita tidak mau dan tetap mengeraskan hati kita, ya maka kembali lagi. Pilihan itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, Tuhan tidak akan memaksa kita, tetapi dia akan berusaha terus untuk mengingatkan kita. Inilah nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita pelajari dari hari ke hari di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menerima akan terang itu, akan sinar kasih Kristus yang dia sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan ada untuk kita. Ya, Yesus datang ke dunia ini, dia sudah melewati begitu banyak tantangan di dalam kehidupannya. Ya, dia mempunyai kehidupan yang sangat sederhana. Dia lahir di keluarga yang sederhana, keluarga Yusuf dan Maria. Tapi bagaimana dia mau melatih kehidupannya untuk tetap kuat menghadapi apa yang harus dia jalani. Karena dia ingin menjadi teladan bagi setiap umat manusia. Bahwa apa yang dia hadapi dia dapat lewati. Ya, mungkin kita tidak akan seberat yang Yesus hadapi pada saat dia berada di dunia. Tapi bagaimana Tuhan mau memberikan kita pengajaran di dalam kehidupan kita untuk kita terus mengandalkan Dia, supaya kita dapat melewati itu, supaya kita juga dapat merasakan akan pengalaman yang Tuhan sudah rasakan. Itu kita akan hadapi, ya, pribadi lepas pribadi. Dan disitulah kita akan merasakan bagaimana pimpinan Tuhan itu menjadi bagian kita. Jadi di sini juga dikatakan bahwa tetapi tidak semua orang didapati acut tak acut terhadap pemberian surga. Orang dagang dalam perumpamaan itu menggambarkan golongan orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Dan di berbagai negara ada orang yang sungguh-sungguh dan bijaksana telah menyelidiki dalam buku-buku dan ilmu serta agama dunia kekafiran yang dapat diterimanya sebagai harta jiwa. Jadi kebenaran itu adalah harta yang kita tidak bisa dapat dimanapun, yang kita tidak bisa beli. Itu hanya kita dapatkan kalau kita mau datang kepada Kristus. Ya, karena Kristus mengatakan kita adalah milik kepunyaannya. Jadi dia mau melatih kehidupan kita. Ya, sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia, dia memanggil akan ke-12 muridnya.
Dia memanggil ke-12 muridnya ini dengan panggilan yang sama. Dan panggilannya itu juga diberikan kepada kita saat ini. Biarlah kita mau menerima akan panggilan Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, karena kita hidup di akhir daripada dunia, waktunya sudah sangat singkat. Jangan kita menyia-nyiakan, biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Kristus. Komitmen-komitmen yang kita sudah buat, biarlah kita dapat doakan itu dan kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.